Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Shalom, selamat pagi. Hari ini Sabtu 29 Januari tahun 2022. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian kek pada Ibu Hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Dosen pembimbing Yulia Nurkayati, SSIT MPH. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Kesi Septiani Ginting, NIM 152201042. Program studi S1 Kebidanan Reguler Transfer, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang skripsi saya yang berjudul Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian kek pada Ibu Hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Disusun oleh Kesi Septiani Ginting 1522011042. Adapun pokok bahasan, bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, tujuan teori, kerangka konsep, hipotesis. Bab 3, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisa data. Bab 4, hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Kekurangan energi kronik atau kek adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan asupan dan protein yang terus-menerus pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu. Hartati dan kawan-kawan tahun 2020. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia, pada tahun 2017 secara nasional, cakupan ibu hamil kek sebesar 82,83%. Jumlah ini telah memenuhi 65% dari target Renstar 2017. Provinsi dengan presentasi kehamilan kek tertinggi ada di Aceh, yaitu 99,5%. Sedangkan terendah adalah di Kalimantan Barat, 18,1%. Kemudian menurut laporan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 dilaporkan prevalensi kek pada ibu hamil di Indonesia mencapai 17,3%. Seperti prevalensi pada ibu hamil di Provinsi Bali yang dilaporkan dalam Riskesdas tahun 2018 mencapai 13,8% dan di Kabupaten Karangasem mencapai 6,1%. Kemenkes 2019A, Kemenkes 2019B. Dan menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, persentase ibu hamil dengan kekurangan energi kronis kek mencapai target 9,7%, adalah 16%, yaitu tingkat penyelesaian tugas adalah 164,95%. Adapun di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 kota dan 13 kabupaten dan terdapat ibu hamil yang menderita kek pada tahun 2018 mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah kasus gizi buruk di Sumatera Selatan sebanyak 276 orang, turun menjadi 162 orang pada tahun 2015, lalu naik menjadi 248 orang pada tahun 2016. Dan naik kembali menjadi 277 orang pada tahun 2017. Terjadi kenaikan kembali menjadi 313 orang pada tahun 2018. Jumlah kek tertinggi itu terjadi di Kabupaten Oku Timur sebanyak 95 orang,
dan di Kabupaten Muara Enim 30 orang, dan di Kabupaten Musirawas sebanyak 28 orang. Kota Prabu Muli 11 orang, sedangkan jumlah terendah terdapat di Kota Palembang sebanyak 1 orang, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 orang, dan Kabupaten Oku serta Kota Lubuk Linggau masing-masing sebanyak 3 orang. Sedangkan di Kabupaten Musirawas Utara tidak ada laporan kasus gizi buruk menurut RKT Dinas Kesehatan Depon Sumsel 2019. Berdasarkan informasi hasil wawancara yang diperoleh dari bidan, di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2020 terdapat 134 pasien yang memeriksakan kehamilannya dan terdapat 25% atau 34 ibu hamil trimester pertama dan trimester kedua yang menderita KEK. Sementara pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember terdapat 223 pasien yang telah memeriksakan kehamilannya dan terdapat 35% atau 78 pasien ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik atau KEK pada kehamilan di trimester pertama dan trimester kedua. Adapun rumus masalah, berdasarkan data di atas dalam penelitian ini didapatkan rumusan masalah bagaimanakah hubungan status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama tujuan umum untuk mengetahui hubungan status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang. Tujuan khususnya untuk mengetahui gambaran status ekonomi pada ibu hamil, untuk mengetahui gambaran status gizi pada ibu hamil, dan untuk mengetahui hubungan antara status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil. Adapun manfaat praktis itu bagi institusi pendidik, bagi peneliti, dan bagi Klinik Kasih Bunda. Selanjutnya, tinjauan teori. Status gizi ibu hamil. Gizi merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan tubuh manusia. Gizi seorang dikatakan baik apabila terdapat keseimbangan dan keserasian antara perkembangan fisik dan perkembangan mental orang tersebut. Menurut Verviza Wulandari, PEN DKK 2020. Pada gizi ibu hamil merupakan nutrisi yang sangat diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi gizi ibu sendiri dan perkembangan janin di kandungannya. Boba, EAAL 2015. Adapun faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil, yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pengetahuan gizi meliputi pengetahuan tentang pemilihan bahan makanan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan memberikan semua zat yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Dalam pengetahuan, pemilihan dan konsumsi bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kedua, pendidikan. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan menyerap pengetahuan gizi yang memperoleh melalui berbagai informasi. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang dapat berpengaruh untuk menerima peluang tentang gizi, terutama meningkatkan gizi yang baik untuk keluarga dan pada masa kehamilannya. Lalu pekerjaan. Pekerjaan dalam kehidupan keluarga dapat menggambarkan tentang tingkat kehidupan seseorang tersebut, karena dari pekerjaan kita dapat menghasilkan pendapatan yang mempengaruhi pola makan keluarga, terutama pada ibu hamil tersebut. Lalu 4. Umur. Umur reproduksi yang sehat dan aman itu adalah 20-35 tahun. Umur kurang dari 20 tahun secara biologi belum optimal dalam segi emosinya, yang cenderung labil.
mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun terkait dengan kemunduran fungsi organ yang menyebabkan harus bekerja maksimal, sehingga memerlukan tambahan energi yang cukup. Selain itu, juga terkait penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit. Yang kelima, status ekonomi. Jadi, status ekonomi maupun sosial sangat mempengaruhi seorang wanita dalam memilih makanannya. Dengan ekonomi rendah, maka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil tersebut. Pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi itu yang pertama bisa penilaian secara klinis, penilaian secara biokimia, penilaian secara biofisika, penilaian secara antropometri. Nah, ada lalu metode dan cara penilaian status gizi ibu hamil. Salah satu cara untuk mengetahui status kekurangan energi kronis atau KEK pada wanita usia subur umur 15-49 tahun adalah dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Dari hasil pengukuran ini bisa digunakan sebagai salah satu dalam mengidentifikasi seberapa besar wanita mempunyai risiko untuk melahirkan berat badan lahir rendah atau BBLR. Fungsi pengukuran lingkar lengan atas atau lila dapat digunakan untuk mengetahui status gizi bayi, balita, dan ibu hamil, anak sekolah, serta dewasa. Indeks ini dapat digunakan tanpa mengukur umur, menurut Prof. Ferawati 2011. Yang kedua, status ekonomi. Jadi, tingkat pendapatan akan mempengaruhi pola kebiasaan makanan yang selanjutnya berperan dalam prioritas menyediakan pangan berdasarkan nilai ekonomi dan nilai gizinya. Bagi mereka dengan pendapatan yang sangat rendah, hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sumber karbohidrat yang merupakan pangan prioritas utamanya. Apabila tingkat pendapatan meningkat, maka pangan prioritas kedua berupa sumber protein yang murah dapat dipenuhi. Masyarakat yang lebih mampu lagi setelah terpenuhinya semua kebutuhan pangan dan gizi dapat menginjak pada pangan prioritas terakhir, yaitu bahan pangan komplementer yang merupakan bahan makanan yang mahal harganya, dapat berupa hasil hewani dan proteinnya. Handayani 1993 dalam Rizky Amelia 2019. Lalu tingkat penghasilan dan pendapatan. Menurut Peraturan Gubernur UMR di Palembang tahun 2021 dan 16 daerah lain di Sumatera Selatan, pendapatan dalam penelitian adalah penghasilan atau gaji yang didapat sesuai dengan upah minimal regional sebesar Rp3.270.000. Lalu hubungan status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil, yaitu ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di klinik Kasih Bunda. Jadi semakin tinggi pendapatan keluarga, maka semakin tinggi peluang ibu hamil untuk mendapatkan gizi seimbang. Namun, semakin rendahnya pendapatan di setiap keluarga, maka akan menghambat proses gizi yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kedua B, yaitu kerangka teori. Kerangka teori ini faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama itu ada pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, umur, status ekonomi. Dipengaruhi oleh status gizi pada ibu hamil. Adapun kerangka konsep akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori yang hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau variabel.
Hidayat 2014. Jadi variabel independennya adalah status ekonomi, variabel dependennya adalah status gizi. Adapun hipotesis berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka konsep, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah jika HO sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara status ekonomi dengan kejadian kek pada ibu hamil. Tapi jika HI sama dengan garis miring 0, artinya ada hubungan antara status ekonomi dengan kejadian kek pada ibu hamil. Lalu, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi, di mana analisis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Wijaya 2016. Dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana pengukuran dan pengamatan dilakukan secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. B. Lokasi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Peneliti ini dilakukan di Klinik Kasih Bunda Palembang di Jalan Pangeran Sidoing Lautan nomor 49 RT 02 RW 01 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Seberang Ilir Barat 2 Kota Palembang tahun 2021. Waktu penelitian. Peneliti ini dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai 30 Desember 2021. Dari awal pembuatan proposal, pendahuluan, hingga pembahasan. Adapun subjek penelitian, yang pertama, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan selama bulan Januari sampai Desember 2021 di Klinik Kasih Bunda Palembang sebanyak 223 orang. Sampel penelitian ini adalah sebagian ibu hamil di Klinik Kasih Bunda. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang dipakai probability sampling dengan teknik random sampling. Yang dimaksud yaitu simple random sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau random tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ini secara acak dengan menggunakan teknik undian atau pengundi anggota populasi, kemudian hasil undian tersebut diambil sebanyak jumlah sampel yang dibutuhkan. Adapun definisi operasional, yang pertama itu variabel, ada independen yaitu status ekonomi. Definisi operasionalnya, status ekonomi adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi asupan gizi atau makanan keluarga yang dinilai menggunakan UMR. Indikatornya yang pertama status ekonomi rendah jika kurang dari UMR, status ekonomi baik jika UMR atau lebih. Alat ukurnya data sekunder atau rekam medis, hasil ukurnya 1 itu rendah jika di bawah UMR, 0 baik jika di atas atau sama dengan UMR. Skalanya nominal. Yang kedua, dependen, yaitu status gizi ibu hamil. Definisi operasionalnya, status gizi ibu hamil adalah kondisi gizi pada ibu hamil yang dinilai dengan menggunakan ukuran lila ibu. Indikatornya, baik jika lila lebih dari atau sama dengan 23,5 cm, kurang jika lila kurang dari 23,5 cm. Alat ukurnya data sekunder atau rekam medis, hasil ukurnya 1 kek jika lila ibu kurang dari 23,5 cm, 0 itu tidak kek jika lila ibu lebih dari 23,5 cm. Skalanya itu nominal. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini variabel bebasnya yaitu status ekonomi, variabel terikatnya yaitu status gizi ibu hamil. Pengumpulan data,
Teknik dalam pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan termasuk mengumpulkan referensi untuk menyusun proposal dan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan data atau masalah yang mendukung teori. Lalu, proposal disusun setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, maka akan dipakai untuk meminta surat pengantar penelitian dari program studi Sarjana Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo yang akan diajukan kepada bagian persuratan kampus dan menerbitkan surat izin penelitian ke Klinik Kasih Bunda Palembang. Adapun pengumpulan data ini dimulai dari tanggal 27 sampai 29 Desember 2021, lalu mencari pokok masalah yaitu status gizi dan pendapatan keluarga bagi seluruh jumlah ibu hamil di Klinik Kasih Bunda dengan seluruh jumlah kunjungan ANC dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Lalu setelah data dikumpulkan, maka akan dilakukan pengundian seperti melakukan guncangan atau kocokan bagi data yang terpilih, maka akan dimasukkan dalam daftar data yang akan diambil sampai memenuhi sampel yaitu 69 sampel. Setelah itu data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan akan dibahas secara teori. Adapun instrumen penelitian ini yaitu menggunakan master table, yang akan ditentukan sesuai data sasaran yang telah didapatkan. Adapun untuk menguatkan contoh master table tersebut adalah sebagai berikut. Ini nomor resi pendapatan kurang dari 2 juta, nilai kurang dari 23,5 cm, usianya 20 tahun sampai 35 tahun, usia kehamilannya trimester 1 sampai trimester ketiga, paritasnya yaitu primi, multi, dan grade. Lalu pengolahan data. Pengolahan data ini yang pertama ada stunting, deskripsi, entry data, dan tabulating. Lalu analisis data. Setelah penulis perlu mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik untuk menganalisis data nominal. Kemudian data yang terkumpul akan diperiksa menggunakan uji chi-square. Tujuannya adalah menggunakan statistik ini untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jadi hasil penelitian yang pertama itu hasil univariat berdasarkan status ekonomi. Dari data yang diperoleh bahwa status ekonomi dibagi menjadi 2 kategori yaitu rendah dan atau berpendapatan kurang dari 2 juta per bulan dan tinggi atau UMR atau lebih dari 2 juta per bulan adalah sebagai berikut. Dari tabel 4.1 distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan status ekonomi di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021, status ekonomi itu dibagi menjadi 2, rendah dan tinggi. Frekuensinya rendah 32, presentasi 46,4%. Tinggi atau UMR frekuensinya 37, presentasinya 53,6%, total 100%. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami status ekonomi rendah atau di bawah UMR dengan presentasi sebesar 46,4% dan ibu hamil yang mengalami status ekonomi tinggi atau setara dengan UMR Kota Palembang dengan presentasi sebesar 53,6%. Yang kedua itu hasil univariat berdasarkan status gizi. Dari data yang diperoleh bahwa status gizi dikategorikan menjadi cake jika lila lebih dari kurang dari 23,5 cm dan tidak cake jika lila lebih dari 23,5 cm adalah sebagai berikut. Tabel 4.2 distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan status gizi di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Status gizi
Cake frekuensinya 37, persentasinya 53,6%, tidak cake 30, frekuensi 32, persentasi 46,6%, total 100%. Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa status gizi ibu hamil dengan kategori cake atau lila kurang dari 23,5 cm dengan presentasi sebesar 53,6%, sedangkan status gizi pada ibu hamil dengan kategori tidak cake atau lila lebih dari 23,5 cm memiliki presentasi sebesar 46,4%. Hasil bivarian status ekonomi dan status gizi, tabel 4.3, tabel hasil antara status ekonomi dengan kejadian cake di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021, status ekonomi rendah, status gizi itu cake, tidak cake, rendah 25%, persennya 78,1%, tidak cake 7, persentasi 21,9%, tinggi atau UMR itu 12, persentasinya 32,4%, tidak cake 25, persentasinya 67,6%. Jadi yang rendah ada 32, yang tinggi ada 37, jumlah total 100% dengan p-value 0,00, ordinat 7,440, CI 95%. Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden yang status ekonomi tinggi atau UMR mengalami cake adalah 12 responden atau 32,46%, dan responden yang tidak mengalami cake sebesar 25 responden atau 67,6%, sedangkan ibu yang status ekonomi rendah mengalami cake sebesar 25 responden atau 78,1%. Sedangkan yang tidak cake sebesar 7 responden atau 21,9%. Berdasarkan tabel silang 2,2 hasil hitung statistik dengan menggunakan program SPSS dengan taraf signifikan 5% didapatkan hasil hitung p-value 0,00%. Proses hitung terlampir, hasil hitung dibanding alfa menunjukkan p-value 0,00 lebih dari 0,05, maka dalam hal ini kurang dari 0,05, maka dalam hal ini didapatkan hasil HO ditolak, yang artinya ada hubungan antara status ekonomi dengan kejadian cake pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Pembahasan dari hasil penelitian tentang analisa hubungan antara status ekonomi dengan kejadian cake pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang. Yang pertama, gambaran status ekonomi pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang. Dari hasil penelitian didapatkan hasil tentang kasus ibu hamil yang memiliki status ekonomi rendah atau kurang dari UMR yaitu sebesar 46,4%, sedangkan ibu hamil dengan status ekonomi yang tinggi atau setara dengan UMR sebesar 53,6%. Adapun data hasil dari penelitian, salah satu faktor penyebab ekonomi rendah atau pendapatan di bawah UMR yaitu karena pekerjaan yang kurang memenuhi standar pendapatan. Pada penelitian ini, peneliti melihat bahwa mayoritas pekerjaan yang dimiliki dalam perekonomian itu adalah sebagai buruh harian lepas dan sangat minim pendapatan yang mereka dapat sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan yang mereka butuhkan. Sesuai teori menurut Sianipar 2013 bahwa pekerjaan yang dimiliki sangat mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga, dan karena pendapatan yang rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga, dan status ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan keluarga mereka, terutama pada ibu yang sedang hamil. Yang kedua,
yaitu gambaran status gizi pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang. Dari hasil penelitian didapatkan hasil tentang status gizi pada ibu hamil yang mengalami status gizi buruk atau KEK sebesar 53,6%. Sedangkan ibu hamil yang memiliki status gizi baik atau tidak KEK yaitu sebesar 46,4%. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus ibu hamil mengalami KEK terjadi pada ibu hamil yang asupan makanan kurang baik dikonsumsinya pada masa kehamilannya. Ibu yang mengalami status gizi buruk atau KEK pada masa kehamilannya akan mengalami dampak atau resiko bahaya terhadap ibu dan calon bayi, seperti berat bayi lahir rendah, bahkan dapat mengalami resiko kematian. Asia 2015. Yang ketiga, hubungan status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian hasil uji statistik G-square didapatkan p-value 0,00, berarti ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Klinik Kasih Bunda Palembang tahun 2021 dengan hasil ibu hamil yang status ekonominya rendah mengalami KEK berjumlah 25 orang atau 78,1%. Dan ibu dengan status ekonomi rendah tidak mengalami KEK yaitu berjumlah 7 orang atau 21,9%. Sedangkan ibu hamil dengan status ekonomi tinggi atau setara dengan UMR mengalami KEK berjumlah 12 orang atau 32,4%. Dan ibu dengan ekonomi tinggi tidak mengalami KEK berjumlah 25 orang atau 67,6%. Apabila melihat data dari hasil penelitian di atas menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis dan kawan-kawan 2021 dalam Equality 2019 bahwa penyebab dari terjadinya KEK pada ibu hamil tidak hanya dari satu faktor saja, melainkan dari beberapa faktor lainnya. Jika dilihat dari segi status ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi yang rendah lebih banyak mengalami KEK karena kurang terpenuhinya asupan gizi yang seimbang diterima oleh ibu hamil. Dan jika dilihat dari segi ekonomi yang tinggi atau setara dengan UMR Kota Palembang, ibu yang mengalami KEK sebesar 32,4% sangat jauh perbandingan dengan keadaan ekonomi yang rendah karena ibu yang ekonomi tinggi akan memiliki status gizi yang normal disebabkan pola konsumsi makanan yang adekuat atau stabil sehingga terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ibu selama masa kehamilannya. Adapun data hasil penelitian tentang faktor lain penyebab KEK bagi ibu yang mengalami status gizi yang kurang atau KEK dapat juga dialami oleh ibu yang memiliki status ekonomi yang tinggi, walaupun dengan jumlah yang sedikit dibanding dengan ibu yang status ekonominya rendah, karena menurut Purwanti Mahfud dan Wahyu Ningsi 2014 bahwa status gizi ibu hamil juga akan berpengaruh bila pengetahuan seorang ibu tentang pentingnya nutrisi yang baik untuk dikonsumsi selama kehamilan dapat mempengaruhi kehamilannya. Jika dengan pengetahuan ibu yang baik tentunya dapat memilih pola makanan dengan kualitas kandungan gizi baik pula. Namun, bagi ibu yang berpengetahuan rendah tidak akan mengetahui pola makanan yang berkualitas dikonsumsi selama kehamilannya. Lalu di sini tampilan SPSS, status ekonomi, status gizi, status ekonomi, status gizi, cross tabulation, G-square, statistik, lalu keterbatasan peneliti berdasarkan pengalaman langsung dan
kapasitas peneliti dalam proses penelitian ini masih sangat kurang, sehingga peneliti hanya mempertimbangkan satu isu terkait cake dan mungkin beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ditinjau oleh peneliti masa depan dan lebih menyempurnakan studi mereka. Selanjutnya, penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan gambaran status ekonomi ibu hamil, yang status ekonomi rendah yaitu 46,4% dan ibu status ekonomi tinggi sebesar 53,6%. Kedua, gambaran status gizi ibu hamil yang tidak cake sebesar 46,4%, sedangkan cake yaitu sebesar 53,6%. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara status ekonomi dengan kejadian cake pada ibu hamil dengan p-value 0,00 OR 7,440 CI 95%. Saran. Berdasarkan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, saran akademis, yaitu melakukan penyuluhan tentang cake pada ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang cake, sehingga dapat menarik minat ibu hamil untuk menjaga pola makanan yang bergizi selama kehamilannya. Yang kedua, saran praktis. Bagi tenaga kesehatan, diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam penyuluhan kepada ibu hamil yang melakukan kunjungan ke tempat praktik bidan agar dapat meningkatkan pola makanan yang bergizi dalam memenuhi nutrisi selama hamil sehingga tidak terjadi cake selama kehamilannya. Bagi Universitas Ngudi Waluyo, diharapkan pihak institusi meningkatkan referensi bahan bacaan tentang cake dan materi pendidikan kesehatan lainnya yang menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan variabel yang belum sempat diteliti. Bagi klinik Kasih Bunda, diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil mulai dari trimester 1, trimester 2 agar lebih paham bahaya selama hamil dan dapat meningkatkan makanan bergizi selama kehamilannya. Bagi peneliti, diharapkan lebih mengetahui dan memahami bahaya tentang cake selama kehamilan dan variabel yang diteliti agar dapat lebih dikembangkan isi materi yang terdapat dalam peneliti tentang hubungan status ekonomi dengan kejadian cake pada ibu hamil di klinik Kasih Bunda Palembang. Terima kasih.